diapain? Nggak diapa-apain. Dia udah nggak mau diapa-apain, Pak. Pasiennya? Iya. Di bangsal? Maunya pulang. Terus dipulangin? Iya. Tetap ada ngelakuin perawatannya gitu? Tidak. Kurang jauh, kurang dekat di sini. Di sana aja buat di Pia. Di Pia. Jauh di sini. Fiorin. Brianti. Kayak gitu terus ya. Kasihan sih. Spesialis turun tangan. Tidak kelihatan ganti. Oke, baik. Yang di belakang bisa mendekat. Mendekat. Masa pintunya mendekat? Kok berasa gerusuk? Oke, teman terkait materi kita pada bagian ini sebelumnya mungkin ada yang teman-teman sudah pernah mempelajari atau dapat di teori kelas besar atau di mana pun itu, atau sudah pernah belajar mandiri? Belum. Jelek banget ada kumis. Oke, kalau belum kita belajar bersama terkait tracheostomi. Apa itu tracheostomi ya? Sebelum saya mungkin ke terkait skill atau tindakan kalau tracheostomi, mungkin saya kasih sedikit gambaran ya, biar teman-teman tahu sedikit banyak terkait tracheostomi. Oke, apa itu tracheostomi? Sesuai dengan namanya, tracheostomi. Oke, pembuatan stoma pada trakea. Ada trakea. Oke, trakea ada di mana? Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, anatomi dari sistem pernafasan dimulai kan ada dua bagian, ada di organ pernapasan atas, ada di organ pernapasan bawah. Yang organ pernapasan atas dimulai dari hidung, kemudian faring ya, kemudian faring ada yang membagi menjadi tiga ya, ada nasofaring, orofaring, laryngofaring, kemudian diteruskan menjadi laring tadi ya, faring, laring, kemudian trakea. Itu trakea nanti dia ke bawah udah masuk ke organ yang bagian bawah ya. Trakea dia lurus, kemudian bercabang menjadi bronkus dia bercabang lagi menjadi bronchiolus, semakin kecil. Oke, saya lanjutkan ya. Dan nanti Mas Zaki bisa tanya ke teman kalau ada yang terlewat. Sampai ke mana tadi? Bronchiolus, dia kemudian semakin bercabang, semakin ke ujung dia ada bola-bola ya, kayak balon-balon, sebagai alveolus. Jadi satu kesatuan jadi paru-paru ya, jadi paru-paru. Itu sedikit review ya terkait anatomi. Nah, nanti untuk tracheostomi dia ada di bagian trakea. Jadi kita melakukan perawatan di trakea nanti. Jadi pembuatan lubang di sini di trakeanya. Kemudian tujuannya buat apa? Ya, tujuannya udah pasti dia untuk membuat jalan pintas ya, jalan pintas untuk pasien tersebut bernafas. Ya. Ketika memang ada masalah di jalan nafas yang seharusnya gitu ya. Kemudian untuk indikasinya mungkin pasien-pasien yang seperti apa gitu ya. Kalau kemarin pasien-pasien yang tahu-tahu dari pasang, tapi maksudnya diagnosisnya apa? Mbak atau kalau bapak usianya 60-an.
Itu dong. Itu. Ini bukan Askan. Status perkawinan. Jadi kalau untuk indikasinya udah pasti ya. Indikasi yang pertama kalau dia ada sumbatan jalan nafas bagian atasnya ya. Kalau dia ada sumbatan jalan nafas bagian atas, bisa kita lakukan tindakan tracheostomy. Sumbatannya karena apa ya? Bisa karena adanya massa ya, tumor ataupun kanker dan sebagainya yang nanti dia akan mengumbat pernapasan bagian atas ya. Atau karena adanya trauma ya, atau cedera di bagian organ pernapasan bagian atas hingga menghambat jalan nafasnya. Kemudian atau ada kalau yang ke anestesia mungkin ada tindakan operasi atau pembedahan di area kepala atau leher atau kepalanya gitu, yang sekiranya nanti akan menghambat jalan nafasnya, maka bisa dibuat jalan pintas untuk sementara di trakeanya. Terus kalau di ICU mungkin pada pasien-pasien yang dia membutuhkan bantuan pernapasan jangka panjang. Dalam artian kan kalau pasien dia dipasang endotracheal tube gitu ya, kan dia ada batas waktunya sebenarnya ya, tidak bisa juga dia jangka panjang terus menerus. Tidak salah, seingat saya kan 7 hari ya, biasanya 7 hari nanti dia dievaluasi gitu ya. Nah, iya diganti. Ya udah iya diganti. Iya dibiar. Ya kan dievaluasi nanti kalau hasilnya harus diganti kan diganti. Kemudian tadi ya di setelah 7 hari ya, kemudian nanti untuk seterusnya bisa dibuat stoma di trakeanya, pakaikan tracheostomy. Karena kan kalau terpasang kateter lebih dari 7 hari pun setahu saya memang ada komplikasinya gitu ya, kalau dipasang terus menerus. Yang pasti yang pertama tidak nyaman ya kalau misalnya pasien yang terpasang ATT gitu. Itu terus ya mungkin itu ya kalau pengetahuan saya. Nanti kalau teman-teman mungkin tahu ada yang lain atau mungkin ingin mencari tahu yang lain, bisa teman-teman pelajari gitu ya. Kemudian untuk ETT ini untuk tracheostomy ini dia ada yang berdasarkan metodenya, ada yang di emergency ya, ada yang dia darurat, atau ada yang dia elektif ya. Jadi darurat dia harus segera dilakukan tindakan sesegera mungkin. Elektif ya kayak yang tadi di ICU kasusnya, dia bisa terjadwal gitu ya. Setelah 2 hari tadi bisa direncanakan tindakan tracheostomy. Kemudian kalau berdasarkan metode pembuatannya, ada yang dia bedah terbuka sama ada yang dia perkutan. Jadi kalau bedah terbuka dia ya dibedah ya, tindakannya di otak biasanya di ruang operasi IWS dilakukan pembedahan seperti pada umumnya ya, di sayat diinsisi secara terus menerus sampai dengan ketemu dia ada. Nanti saya ada videonya di akhir ya, boleh kalau masih ada waktu kita lihat videonya. Kemudian yang satunya perkutan itu dia pakai dilator istilah nama alatnya. Jadi dia tidak harus dilakukan di OK, dia bisa dilakukan di ICU. Nah tadi yang nyambung kalau pas misalnya di ICU kan, kalaupun mau dilakukan pemasangan tracheostomy, kalau langsung ke OK kan harus dilakukan mobilisasi gitu, sedangkan pasien di ICU kan ribet ya kalau kita mau pindah-pindah gitu. Di ICU bisa pakai teknik perkutan, jadi dia pakai dilator. Prinsipnya ya dia kayak bikin lubang kecil dulu, pakai jarum gitu. Pakai needle ya, kemudian diganti pakai
dilator yang semi, ukurannya semi agak gede lagi gitu ya. Kemudian kayak dipaksa pembuatan lubang gitu, dipaksain sampai dia membesar, ganti dilator yang agak gede lagi, masukin, udah tambah gede lubangnya. Kalau udah sampai pas baru dimasukin tracheostomy. Ada gambaran? Ada ya? Oke, nanti di video lebih jelas. Kemudian apa lagi? Ya itu mungkin teman-teman sedikit pengantar ya terkait tracheostomy ya. Sampai sini bisa difahami ya? Bisa. Oke, kalau bisa selanjutnya saya coba ini ya, demonstrasikan terkait bagaimana perawatan. Di modul ada nggak? Terkait perawatan tracheostomy. Kalau nggak ada, metodenya nanti ada dia bersih sama steril ya. Kayak waktu pemasangan kateter kemarin bersih dan steril ya, atau steril langsung persen kemarin bersih dan steril iya waktu cek sesuai di checklist ya. Iya. Kalau di rumah sakit Kateter. Lebih steril. Oh iya. Kateter. Iya. Sekarang nggak pakai handscoon dulu. ya, karena memang kalau sudah di Beda rumah di sakit rumah gitu ya. Ya tapi paling kan teman karena sudah tahu ininya, sudah tahu teorinya, jadi ya nanti PR kita semua lah ya ke depannya. Iya. Semoga bisa memperbaiki sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau bersih pun benar bersih udah lumayan ya. Ada yang dapat kemarin? Kata-kata? Dito. Berhasil. Berhasil, Pak. Untuk tracheostomy, saya langsung tahap kerjanya aja ya. Langsung tahap kerjanya. Kita privasi, kemudian cuci tangan menggunakan Bisa diem nggak? Ini bisa diem. kemudian pakai handscoon. Ini puasa nggak? Puasa enggak. Belum sih kok. Ini puasa nggak? Handscoonnya Julid banget. handscoonnya bagus sih. Saat ini handscoonnya jadi bagus. Kemarin biasanya udah remuk-remuk. Semuanya udah baru. Udah MFK jadi gedung. Oh iya. Cantik soalnya. Selanjutnya kita persiapkan perlahannya. Itu HP-nya itu. Tak tolong. Kita taruh pelak di samping juga boleh ya. Nanti buat alas bengkok dan lain sebagainya. Kemudian Kenapa giginya gitu? Apa? Kenapa giginya gitu? Coba kau lihat. Apanya? apa ini? Giginya Handuk. kenapa gitu? Emang gitu dari tadi Kayak- kau baru. Kemudian selanjutnya kita boleh kita mau Dianya auskultasi. nggak kesimpan. Berapa titik? Hah? Yang udah tuh. Berapa? 8. 12. Tertekan cuma tadi 9 ada kuadran nih. 9. 10. 12 lah. 12. Selesai kan deh. Kemarin di pemeriksaan fisik ya. Nanti silakan bisa dibuka lagi. Bisa kita lakukan pemeriksaan auskultasi ya di toraksnya. Cek. Bisa sambil diedukasi untuk tarik nafas, nafas hembuskan, kita cek. Nafas hembuskan. Bukan kau.
titik? 10. 12. Iya panjang betul Kita baik. ikut pajak. Dengar loh Jinando tuh aku. Berapa tadi? 12 ya? Iya, Pak. 12. Kalau seingat saya ya, dulu saya belajar ya 12 ya. Ada yang 8 juga sih kadang. Ada yang 2, ada 4, ada ya pada prinsipnya kalau menurut saya semakin banyak akan semakin luas daerah yang semakin luas daerah yang terdengar gitu ya maksudnya. Karena kan paru-paru dia bisa nyampe sini ya. Kita auskultasi, setelah itu kita lakukan apa sih? Suction ya. Kok kemarin suction ya? Enggak. Tapi ada. Udah males aja megang. Pasien kali ada yang suction. Pasien kita nggak ada yang suction. Ada Siapa? tetanus kemarin. Oh, asal mesinnya Untuk doang suction deh. ini Dia sudah karena kita pakai handphone bersih, jadi bisa kita pakai apa? Pinset ya. Pinset bukan baju yang ketat yang sering. Serah kawan mindset. Jangan lupa disambungkan ke mesin Maaf ya nunggu video. suction, dinyalakan dulu mesinnya, kemudian kita pastikan Bunyi. saturasi oksigen pasien dia bagus ya. Dicek bisa pakai oximetry atau bisa dicek di bedside monitor kalau dia terpasang gitu ya. Pastikan saturasinya bagus, kemudian kita lakukan suction. Cara suctionnya ya seperti pada umumnya ya, kita masukkan, kita masuk. Kayaknya kejadian ini. Kita masukkan sampai Sampai jadi debu. Kita tua. sampai kapan nih? Kita tunggu nih. Sampai ada refleks. Bulu mata. Apa refleks apa? Batu. Refleks batuk ya, biasanya. Refleks batuk. Kemudian kita tarik sambil gerakan memutar ya. Kemudian kita bilas pakai cairan NaCl. Di rumah sakit pakai air aja. Sakit ACL dong. Air. Boleh kalau kita mau lakuin lagi ya sampai berapa kali? Jelek. Tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi teman bisa menilai ya, bisa menilai apakah sekiranya masih kotor. Dan jangan lupa jangan terlalu lama juga teman-teman ya. Misalnya jangan terlalu keasikan gitu ya. Lama bro, Pak gimana rasanya gitu ya. Nanti kalau kelamaan kan nanti dia berpengaruh ke saturasinya gitu ya. Jadi dilakukan akan menurunkan saturasi dan membahayakan untuk pernafasan. Jadi sambil suction sambil dicek saturasinya juga, pastikan saturasinya aman. Setelah sudah kita bisa masukkan lagi. Jadi bersihin dulu ya, jangan lupa ya. Bersihin dulu. Yang sudah kita pakai kita bengkok. Setelah kita suction, selanjutnya kita lepas ya. Kita lepas
kita nanti ganti dengan kasa yang baru. Atau ketika dia yang ada 2 layer tracheostomy tutupnya, 2 layer maksudnya 2 lapisan ya. Jadi ada yang dia 2 lapisan, nanti dia diambil lapisan keduanya, terus nanti dibersihkan, lalu diganti pakai yang baru yang bersih. Ini satu ya. Oke. Oh ya sorry, ini tadi bisa kita gunakan lagi buat ngambil dulu ya. Ngambil apa? Ini. Diambil layer yang lama gitu ya, kita simpan, kita bersihkan, kemudian kita ambil kasat yang lama juga kita ambil. Bapak permisi, saya ambil kasanya. Kita ambil layer kedua ya, kemudian selanjutnya kita bersihkan. Sebelum itu kita ganti dulu pakai handscoon. Nah, kemudian untuk bersihnya kita pakai apa? Pakai kasa ya. Kita siapkan dulu kasanya di sini ya. Terus, cairan apa ini? PJ itu apa PJ? Dari tadi. Dari dalam minyak. Iya. Dalam Lain atau gitu. pakai ini ya. Kita siapkan kasarnya. Tahu ya kalau pakai ini ya? Tahu. Karena ya karena kita masih pakai yang pembersih gitu ya, buat menjaga sterilnya. Kemudian kita kasih kena cekal. Kemudian sama terus kita ganti handscoon. Dari saya ganti handscoon steril ya. Lepas handscoon bersih, cuci tangan kembali pakai handscoon steril. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan. Nah, kita kita bersihkan seperti biasa. Berapa kali? Sampai yang setelah bersih bisa kita olesi salep ya, kalau memang ada. Kalau saya pernah, misalnya kalau yang saya pelajari ada yang dia dibersihkan saja, ada yang dia diolesi salep juga. Nanti ya kita lihat kasusnya nanti teman-teman ya, apakah perlu diolesi salep atau tidak, apakah memang ada yang sulit menggunakan salep atau tidak. Kalau memang hanya dibersihkan ya kita bersihkan saja. Kalau ada suruh kasih salep, ini kita kasih seperti biasa ya, salepnya nanti bisa sampai cotton bud ya, diolesi di sekitar stomaknya, di sekitar lubangnya. Setelah kita bersihkan, kita berikan salep, kemudian kita tadi kalau dia ada 2 layer, bisa kita pasang layer yang baru. Jadi pasangnya pas kita udah pakai yang sudah steril kan, kita pasang lagi. Kemudian setelah kita pasang layer baru, kita ganti pakai kasa yang baru ya. Kasanya habis.
nyiapinnya ya kalau bisa pas kita udah pakai hand spoon steril ya, kita ambil, kita potong biar tetap terjaga kebersihannya, kesterilannya gitu ya, dan kita pasang. Permisi Bapak, saya pasang kasa yang baru. Oke. Setelah dipasang, sudah tutup, sudah aman ya, bisa kita di on kan pun nggak apa-apa karena sudah lukanya sudah kita bersihkan, sudah tutup gitu ya. Kemudian boleh kita cek tali ini juga, tali tracheostomy-nya ini sekiranya sudah kotor bisa kita ganti, sekiranya memang masih bersih ya tidak diganti nggak apa-apa. Jadi kita lihat kondisinya, sekiranya perlu diganti kita ganti, kalau pun masih bersih ya tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian semisal dia yang ada ininya, cuffnya, yang dia ada cuffnya bisa kita cek kembali apakah dia cuffnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ini kan tadinya terpasang ya, kan dia sudah menggelembung ya. Nah, kita bisa tarik isinya. Kemudian kalau diceklis ya di situ ditunggu sebentar gitu ya, terus kita masukkan lagi. Itu. Kemudian apa lagi di sini? Udah ya kayaknya. Apa lagi di checklist? Setelah kita, oh ya, boleh ada auskultasi lagi nggak? Ya kayak ada ya. Boleh kita mau auskultasi lagi. Tarik nafas coba, luruskan, nafas luruskan. Setelah itu kita rapikan kembali. Coba saya ambil untuk alatnya. Kemudian cuci tangan, kuasanya pun cuci tangan, dan sudah desinfeksi. Oke, itu ya. Ada yang kurang nggak kira-kira? Nggak ada ya? Udah kan? Udah kan? Oke, baik sampai sini.